Halo semuanya, The Trader here. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang EOE. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai support dan resistance. Nah, kali ini di video ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai area of interest atau AOE dan cara menggunakannya bagaimana. Nah, tidak berlama-lama langsung kita masuk ke pembahasannya ya teman-teman. Oke, AOE itu sendiri adalah area of interest atau lebih mudahnya area yang menarik. Nah, bedanya apa sih dengan key level? Untuk perbedaannya itu cukup sederhana ya teman-teman. Mungkin kalau dari key level itu kita bisa menggunakan untuk beberapa tradingan ke depan atau beberapa hari tradingan ke depan kita masih bisa menggunakan yang namanya key level. Berbeda dengan AOE ini. AOE ini kita menggunakannya pada hari itu aja ya teman-teman. Untuk hari itu. Karena ini bersifat sementara, tidak bisa seperti key level yang bisa kita pakai untuk beberapa tradingan ke depan atau beberapa hari tradingan ke depan atau bahkan seminggu. Tidak, tidak ya teman-teman, AOE ini hanya berlaku pada hari itu saja. Tidak bisa di hari berikutnya. Kita pada hari berikutnya tentu saja kita akan menggunakan AOE yang baru, berbeda ya dengan key level. Perbedaannya hanya sesimpel itu. Nah, cara menggunakan AOE itu bagaimana sih? Baik, kita akan langsung masuk ke pembahasannya ya teman-teman. AOE ini kita lihat dari daily-nya dulu teman-teman. Pada higher time frame kita mencarinya itu kurang lebih sama dengan cara mencari key level. Cuman ini perbedaannya bisa berubah setiap hari, berbeda dengan key level yang masih bisa kita gunakan untuk beberapa hari ke depan begitu ya. Dan di AOE ini, kita yang pertama tentu saja masih menyesuaikan dari day satunya dulu atau daily time frame. Kita tetap berpatokan pada higher time frame-nya ya teman-teman. Setelah kita melihat pada higher time frame, kita contohnya di sini pada harga yang sedang berjalan. Nah, kita lihat pada hari sebelumnya atau candle sebelumnya di hari sebelumnya itu ada yang namanya momentum candle atau engulfing yang cukup besar dan kuat ya teman-teman dan menutupi gap pada candle sebelumnya. Gap yang terjadi di tanggal 27 Oktober kemarin. Ya, candle ini sudah menutup dari gapnya dan momentum ini cukup bagus ya teman-teman. Tetapi ingat, di sini XAU sedang mengalami penurunannya. Mungkin ini hanya menutup untuk gapnya saja dan melanjutkan penurunan. Kita tetap berpatokan pada analisa kita juga sebelumnya tentang arah XAU yang akan melanjutkan penurunan ke bawah ya teman-teman sesuai dengan prediksi yang kita telah lempar di Discord. Nah, untuk teman-teman yang ingin masuk Discord, join dulu ke tele kita nanti bisa ke admin ya untuk menanyakan bagaimana cara masuknya. Nah, setelah kita tahu arah pergerakannya kemana, XAU, kita turun ke H4 kita lihat pergerakannya oh masih turun dan di sini kita menjumpai AOE pertama atau area yang menarik pertama ya teman-teman. Kita bisa tandakan di sini. Nah, di sini area yang pertama. Nah, untuk AOE itu biasanya saya gunakan dua, satu, dua atau tiga ya teman-teman. Tergantung juga dari berapa hal yang kita dapat atau berapa titik yang kita temui atau AOE yang kita temui. Tapi biasanya yang saya gunakan itu hanya dua atau tiga saja maksimal ya teman-teman. Kita bisa melihat yang pertama AOE-nya di sini. Nah, juga sebelumnya AOE ini kita gunakan untuk ini ya teman-teman. Kita mencari AOE itu kita lihat dari biasnya kemana dulu, baru kita cari AOE yang sesuai dengan arah biasnya tadi. Semisal contoh di chart yang sekarang itu kita kan melihat secara higher time frame XAU sedang melakukan yang namanya koreksi ke atas ke AOE pertama yang kita jumpai dan akan melanjutkan penurunan jika AOE ini di respect ya. Kita akan cari AOE-nya di resisten untuk mencari area yang pas sehingga kita bisa melakukan open posisi untuk sell. Tetap searah ya teman-teman AOE itu.
kita gunakan tetap searah. Jangan kita mencari buy, tapi AOE-nya untuk sell. Enggak. Semisal kita melihat harga sedang berjalan ke atas atau sedang bullish momentum, kita cari AOE-nya di bawah untuk melakukan atau mencari area yang pas untuk kita melakukan entry buy. Bukan kita mencari di atasnya ya teman-teman, karena AOE ini kita berguna untuk mencari entry yang semaksimal mungkin dengan SL yang sekecil mungkin. Atau bisa dibilang kita cari area safe untuk posisi yang kemungkinan tidak akan terlalu floating besar ya. Kita mencari area entry yang sekali entry kita bisa langsung profit, tidak merasakan yang namanya floating terlalu besar dulu ya teman-teman. Contohnya seperti misal harga sedang berjalan naik, kita mencari AOE-nya di bawah untuk melakukan atau melihat harga memantul ke bawah dan melanjutkan ke atas sehingga kita bisa melakukan pembelian atau buy pada area yang sudah kita tandai. Nah, pada contoh di sini kita melihat arah trennya sedang bearish atau sedang penurunan ya teman-teman. Nah, kita mencari AOE di atas, di resistennya ya, untuk melakukan sell atau mencari peluang sell yang baik. Sehingga pada saat kita entry tidak terlalu tergocek ya teman-teman. Nah, yang pertama AOE-nya kita jumpa di sini dan yang kedua kita bisa melihat ada AOE yang kedua di sini ya. Nah, di sini teman-teman. Oke. Yang kedua dan yang ketiga mungkin bisa di sini. Oke. Nah, ingat ya teman-teman, AOE itu kita hanya bisa gunakan pada hari itu. Tidak bisa kita gunakan pada hari-hari berikutnya karena AOE ini bersifat tentatif atau bisa berubah setiap hari, menyesuaikan dari pergerakan pasar itu sendiri ya teman-teman. Nah, kita sudah dapat nih AOE ya pada time frame H4. Kita bisa menurunkan pada time frame H1 karena AOE itu sendiri bersifat intraday ya atau pada time frame yang tidak kecil atau besar lah ya teman-teman, area untuk intraday. Nah, oke, kita sesuaikan kembali untuk AOE-nya. AOE yang pertama kita sudah dapat nih, masih oke di sini dan sesuai. Kita sesuaikan untuk AOE kedua. Nah, AOE kedua kita bisa jumpa di sini. Kita sesuaikan sedikit. Oke, nah itu dia. Dan AOE ketiga, oke sudah dapat pas sesuai lah ya teman-teman. Cukup di sini udah oke. Nah, AOE itu dia seperti area ini, area resisten yang kuat yang bisa kita jadikan patokan untuk kita taruh areanya dan menunggu konfirmasi pada area tersebut sehingga kita bisa melakukan open posisi. Nah, bagaimana cara menggunakan AOE-nya? Setelah kita jumpa tiga AOE-nya, kita bisa melihat dari kita bisa menunggu ya teman-teman karena kita sudah jumpa areanya kita bisa menunggu konfirmasinya untuk kita entry. Contoh, semisalnya ya nih teman-teman, area anggap area yang sini sedang tidak oke kita contoh dari sini dulu. Nah, oke seperti ini. AOE-nya kita sudah jumpa masih sesuai dengan ini dan area berjalan ke bawah kita coba naik putar oke. Nah, di sini ya teman-teman kita bisa melihat kita mundurin dulu kita mundurin dulu ya teman-teman kita ganti dulu mulai baru oke di sini. Nah, oke kita majuin satu-satu candle aja ya. Oke, kita majuin satu candle ya teman-teman. Areanya masih sesuai dengan seperti tadi. Anggap harga belum terjadi ke depan. Kita coba. Oke, kita lihat dan harga sudah mulai menaik ke atas. Masuk ke dalam area AOE kita. Kita tinggal menunggu konfirmasi ya teman-teman. Ingat, kita jangan langsung entry juga, tapi tetap tunggu yang namanya konfirmasi. Setelah kita jumpa, oke ini ada rejection. Kita bisa turun ke M30 atau M15 sesuai dengan metode yang teman-teman gunakan. Biasanya kalau metode yang saya gunakan itu maksimal turun ke maksimal turun ke M15. Tapi coba kita lihat
Di M15, oke, masih seperti itu. Belum. Oke, harga kembali naik. Nah, terus kita kembali dulu ke M30 melihat dari harganya. Oke, ada rejection. Oke, nih udah mulai ada di candle merah. Nah, itu dia teman-teman. Harga sudah mulai break dari support yang ini di sini ya. Kita bisa lihat ke M15-nya. Oke, Bang, ini udah mulai jebol. Tapi masih ada yang di sini. Tidak apa-apa teman-teman. Kita lihat H1 seperti apa. Oke, H1-nya sudah. Kita majuin satu langkah. Nah, oke, konfirmasi sudah dapat dengan engulfing atau harga sudah ngebreak dari support sebelumnya ya. Kita bisa taruh untuk area entry kita di sini. Di area sini kita bisa taruh SL, bisa taruh di atasnya sedikit dari resistance sebelumnya ya teman-teman. Nah, kita taruh di sana. Kita untuk harga kita TP-nya di mana itu bisa 1:2 ya teman-teman. Kita bisa letak 1:2 atau 1:1. Itu udah oke banget sih. 1:1 atau 1:2 ya. Kita majuin lagi. Oke, harga berjalan. Oke, hampir menyentuh TP, naik lagi. Oke, done ya. Nah, ini sudah oke banget ya teman-teman dengan risk to rewards-nya 1:2 dengan SL 300, TP 600. Kenapa sih Bang besar banget? Ya karena pergerakan XAU pada hari atau bulan-bulan ini dan bulan kemarin itu cukup besar ya teman-teman. Range-nya itu harian bisa lebih. Mungkin at least 1.000 pips itu nggak kemana dalam satu hari. Jadi wajar saja ketika kita melihat harga stop loss kita dan TP kita itu cukup besar. Tapi tetap sesuai dengan risk to reward yang normal 1:1 ataupun 1:2 itu sudah oke teman-teman. Tapi untuk risk yang bagus itu kita bisa melihat dari atau kita bisa patokan dari support sebelumnya itu sudah oke banget teman-teman. Selagi itu 1:1 atau 1:2 itu oke. Diambil aja itu udah bagus banget teman-teman. Nah, begitu untuk cara menggunakan AOE-nya. Ketika kita sudah dapat area of interest-nya atau AOE-nya, kita tunggu harga menyentuh ke sana dan tunggu konfirmasi sesuai dengan metode yang teman-teman gunakan. Di sini metode saya dengan breakout dan retest sudah terjadi. Kita sudah melihat pada candle yang merah ini dia breakout dari supportnya, melakukan retest dan kita langsung pasang posisi dan profit 1:2 itu sudah oke banget teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu saja teman-teman karena AOE itu tidak jauh berbeda dengan yang namanya key level. Cuman AOE itu dia bisa kita gunakan di hari itu aja. Tapi tetap berpatokan dengan sentimen yang ada teman-teman. Jika sentimen yang ada pada hari itu atau misalnya ada news nih di hari Jumat. Biasanya di hari Jumat pada bulan pertama itu kan news-news besar atau di minggu pertama itu news besar pada keluar. Tetap kita melihat dari arah sentimen market itu kemana. Misal harga atau sentimen market itu sedang berjalan menuju bearish atau mengarah bearish pada XAU, itu kita tetap cari untuk sell jika sentimen yang keluar di minggu itu akan berdampak buruk untuk USD dan otomatis XAU di sana akan melakukan kenaikan ya kan. Karena korelasinya jika USD-nya menguat, XAU akan melemah. Tapi jika USD-nya melemah, XAU akan menguat. Begitu teman-teman. Tetap perhatikan sentimen market dan bias market kemana. Nah, teman-teman akan jumpa yang namanya AOE dan kita bisa gunakan itu dengan baik. Tetap tunggu konfirmasi dan jangan entry langsung ketika menyampai areanya. Tapi bagaimana Bang misalnya AOE-nya gagal? AOE-nya gagal
misalnya tidak terjadi di sini. Contoh harga bergerak terus naik ke atas. Dari sini misalnya tidak jadi false break dan harga jebol ke atas, melakukan retest dan lanjut ke atas. Tetap kita tunggu untuk areanya itu di area AOE kedua ya, teman-teman. Semisalnya gagal di sini. Nah, kita bisa tunggu areanya di sini. Ketika harga menyentuh, lihat konfirmasinya kembali. Jika ada konfirmasi, dia melakukan retest dan melanjutkan turun lagi. Itu teman-teman bisa masuk ya. Tapi tetap ingat yang namanya market tetap market ya teman-teman. Kita tidak bisa memantau atau memastikan area itu benar-benar valid atau tidak. Kita hanya bisa menandai itu area yang cukup kuat dan kita bisa melakukan yang namanya melihat konfirmasi sebelum melakukan entry ya teman-teman. Jangan langsung entry aja, bahaya begitu. Nah, untuk cara penggunaan OOE mungkin seperti itu saja, tidak terlalu susah ya, cukup mudah. Teman-teman bisa praktekkan, cukup diulang-ulang saja teman-teman. Mungkin nanti teman-teman akan terbiasa dan akan enak menggunakannya. Begitu. Sekian video pada malam ini. Sekian video kali ini. Kita akan lanjutkan pada video-video berikutnya. Kita akan membahas tentang sesi market dan cara tradingnya di setiap sesi. Baik, cukup untuk sampai di sini. Sampai jumpa dan terima kasih.